Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat kepada jemaat di Tiatira adalah surat yang paling panjang. Nampaknya jemaat ini menghadapi persoalan serius yang datangnya dari dalam, yaitu sikap toleran. Toleransi mengatakan bahwa semua pandangan sama-sama sah dan tidak ada yang mutlak. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabo pada malam hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap toleran inilah yang Yesus tegur dari jemaat Tiatira. Mereka tidak berani menolak dengan tegas terhadap masuknya pengajaran yang menyesatkan orang-orang percaya dan membiarkan perbuatan dosa di dalam jemaat. Pengaruh ajaran sesat ini melalui seorang nabiah yang dijuluki wanita Isabel ini mengingatkan kita pada perjanjian lama, yaitu pada istri Raja Ahab yang memperdaya dan mempengaruhi raja dan seluruh bangsa Israel untuk berpaling dari Allah yang hidup dengan menyembah dewa Baal dan Asyera. Suci, suci, suci. Kuduslah Tuhan. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tatamu menyembah kodanya. Bapa kami yang di sorga,
Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan berdoa di dalam persekutuan doa malam hari ini, sekalipun secara online. Bukalah hati dan pikiran kami yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami. Kiranya Tuhan tolong dan gerakkan mereka agar mereka mau bergabung bersama dengan kami di dalam persekutuan malam ini. Ya Bapa, berikanlah hikmat-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini, agar firman yang disampaikan kepada kami dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pimpinlah persekutuan kami ini dari awal sampai selesai nanti. Dan kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kepada yang belum tersesat, Yesus menasehati agar mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Yesus berjanji bahwa mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kepada mereka yang tersesat, Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat, walaupun kesempatan itu terbatas. Kepada yang tidak mau bertobat, Yesus menegaskan bahwa Dia sendiri yang akan menghukumnya. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doa kami.
Bacaan firman malam hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat ke-18 sampai ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa-Ku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengajar adalah media yang memiliki pengaruh kuat. Seorang pengajar dapat mempengaruhi murid-muridnya melalui pengajaran yang benar dan sehat atau yang menyesatkan. Hal ini seharusnya mengingatkan kita akan besarnya tanggung jawab para pemimpin, terutama pemimpin rohani. Hal ini juga mengingatkan kita untuk memastikan bahwa kehidupan dan pengajaran para pemimpin kita benar-benar sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka sangat penting untuk mempelajari Alkitab, firman Tuhan, secara teratur. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan.
Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidup. Setiap jam ya Tuhan ku perlukan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Yafet Endro Wahyudi. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama kita berdoa saudara sebelum mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kita. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan doa pada saat malam hari ini, karena kami dapat bersekutu satu dengan yang lain sekalipun itu secara online, dan kami percaya bahwa di dalam Kristus dan karena pekerjaan Roh Kudus kami dipersatukan oleh karena tubuh Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, kiranya wibawa yang dari sorga yang menyertai, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan firman yang murni dan memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami akan mendengar Tuhan di dalam segala keadaan dan situasi. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, menyambut apa yang kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita tentunya ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, nampaknya firman Tuhan ini sangat sederhana. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan ada lebihnya, karena lebihnya itu berasal dari si jahat. Namun saudara, ternyata ketika firman Tuhan ini bersentuhan dengan kehidupan nyata, maka jawabannya tidak semudah iya dan tidak. Contoh saudara, kesaksian jemaat yang menceritakan bahwa atasan atau pimpinan tempat di mana jemaat ini bekerja suatu kali meminta untuk merekayasa sebuah peristiwa yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, ketika diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini saudara, maka jawabannya tidak segampang iya dan tidak. Apabila iya, berarti kita sudah berdosa dan melanggar kebenaran karena turut dalam perbuatan yang berdosa. Apabila kita menjawab tidak,
tentunya berarti melawan perintah atasan atau pimpinan. Dan sangat mungkin saudara bisa juga berdampak dengan karir dan pekerjaan. Apalagi di masa pandemi, jangankan perusahaan-perusahaan menerima pekerja baru, mempertahankan pekerja lama saja sangat sulit. Jadi ternyata tidak semudah iya dan tidak, saudara ya. Kalau iya berarti kita berdosa. Kalau kita tidak bersedia atau menolak permintaan dari pimpinan itu, maka yang menjadi resiko adalah karir dan pekerjaan kita. Ataupun juga saudara, pengalaman iman dari seorang jemaat ketika menghadapi sebuah musibah yang dialami oleh anggota keluarganya. Keluarga ini diperhadapkan pada pilihan merekayasa musibah tersebut sehingga dapat memperoleh dana untuk biaya perawatan atau menceritakan kejadian yang sebenarnya, tetapi tidak ada 1 rupiah pun yang akan dicairkan. Nah, saudara, jawabannya tentunya tidak semudah iya dan tidak. Kenapa? Karena ketika keluarga ini memilih iya, merekayasa musibah tersebut dengan cerita yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka dana memang cair. Tetapi bagaimana dengan kehidupan rohani dan pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan? Atau juga saudara, ketika keluarga ini memilih untuk menjawab tidak, menceritakan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, dana tidak bisa cair. Terus kemudian dari mana biaya untuk musibah yang dialami? Di mana tentunya biaya itu tidak sedikit, apalagi di masa pandemi ini. Nah, saudara, tak jarang ketika kita berada dalam persimpangan jalan antara iman dan kenyataan, kadang kita memilih untuk berlaku kompromi. Tak jarang pula, saudara, kita yang mengaku punya iman pada akhirnya memilih kompromi terhadap dosa demi untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Tapi kira-kira apa sih yang Tuhan mau, saudara, pada saat kita berada di persimpangan jalan antara iman dan kenyataan? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, saudara, pada saat malam hari ini kita akan melihat apa kata Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Kita sudah belajar jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, dan malam hari ini kita akan melihat kata Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira adalah jemaat yang tinggal di sebuah kota yang bernama Tiatira, saudara. Arti nama dari Tiatira itu adalah kota ungu. Nah, kota ini disebut sebagai kota ungu karena memang menghasilkan kain ungu yang bermutu, saudara. Bukan oleh karena faktor yang lain lah ya, saudara ya. Makanya disebut sebagai kota ungu begitu. Seperti kan kata ungu hari ini kan di tengah-tengah Indonesia kan istilahnya yang kita pikirkan kan berbeda. Tidak. Kota Tiatira disebut sebagai kota ungu oleh karena kota ini menghasilkan kain ungu yang bermutu, saudara. Kain ungu dihasilkan dengan cara mencelupkan kain biasa dengan cairan berwarna ungu yang merupakan pencampuran dari sejenis akar tumbuh-tumbuhan dan sejenis kerang yang hanya ada di Tiatira, saudara. Di tempat lain nggak ada, hanya di Tiatira aja yang ada. Nah, pencampuran ini menghasilkan kain ungu yang sangat bagus. Karena bagusnya kain ungu hasil daripada kota Tiatira ini, maka kain ungu yang diproduksi oleh kota Tiatira menjadi sangat mahal harganya. Apalagi, saudara, pada masa itu kain ungu merupakan jubah kebesaran dari para pejabat, dari orang-orang kaya, dari para raja, dari para bangsawan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli dan mempunyai kain ungu. Tidak seperti hari ini, saudara ya. Hari ini siapapun aja mah bisa kalau mau beli kain ungu. Tapi tidak pada zaman itu, saudara. Dan sekali lagi, saudara, kain ungu ini diperoleh bukan karena diwenter. Bukan. Tapi justru dari pencampuran secara alami dari akar tumbuh-tumbuhan dengan sejenis kerang dan menghasilkan warna ungunya ini sangat bagus sekali. Sehingga saudara, hal ini menyebabkan kota Tiatira menjadi sangat maju dalam perdagangan. Kota ini bertumbuh dengan sangat pesat di dalam perdagangan. Sekalipun saudara, kota Tiatira adalah kota yang paling kecil dibandingkan dengan ketujuh kota yang lain yang mendapatkan firman dari Allah.
Demikian juga saudara, secara kuantitatif atau secara jumlah jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang paling kecil saudara, dibandingkan dengan jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Sardis, jemaat Laodikia, dan jemaat Philadelphia. Namun demikian saudara, walaupun jumlah jemaat Tiatira ini kecil, walaupun jumlah jemaat Tiatira tidak lebih banyak dan lebih besar daripada jemaat-jemaat lain yang ada di sekitarnya, ternyata Allah justru memberikan firman yang lebih panjang kepada mereka. Walaupun jemaat Tiatira kecil, walaupun jemaat Tiatira jumlahnya nggak banyak, jemaat Tiatira tidak sebesar dengan jemaat yang lain, Allah justru memberikan firman yang lebih panjang daripada jemaat yang lain. Apa artinya saudara? Artinya adalah bahwa apa yang kecil di mata manusia belum tentu kecil di mata Allah. Bukan kecil di mata mikroskop lah saudara ya. Kalau di mikroskop atau di lensa loop itu kan apapun jadi besar walaupun kecil. Tapi walaupun kecil di mata manusia belum tentu kecil di mata Allah. Saudara, suatu kali ada jemaat itu bercerita saudara. Dia menceritakan bahwa dia punya pelayanan atau beban saudara, yaitu suka menelponi anggota jemaat yang lain. Nah, teleponnya bukan kepo saudara ya, tapi teleponnya untuk tanya kabar, gimana keadaannya, apakah bisa ikut persekutuan online. Dan kemudian rupanya jemaat ini mendoakan saudara. Jadi itu yang dia kerjakan dan ternyata dia sangat senang dengan hal ini saudara. Tapi ternyata saudara, suatu kali ada yang bilang kepadanya, kurang kerjaan sih, ngapain kok hari ini telepon-telepon tanya-tanya kabar, gimana ikut persekutuan apa enggak, kok kurang kerjaan. Emangnya sekarang sudah jadi bos pulsa, sehingga kelebihan pulsa, telepon sana sini. Nah, karena ada yang berkata begitu saudara, akhirnya dia bertanya, apakah memang pelayanan yang tak lakukan ini tidak berarti? Apakah memang pelayananku nelponi jemaat, tanya kabarnya gimana keadaannya? Ini tanya kabar sekali lagi saudara ya, bukan tanya untuk kepo atau mungkin tanya masa apa atau mungkin tanya melakukan apa, tidak. Tetapi ini tanya kabar berkaitan dengan kehidupan rohani. Apakah itu memang tidak berarti? Itu yang ditanyakan kepada saya saudara. Lalu kemudian saya katakan bahwa di mata Allah saya yakin pelayanan yang dilakukan ini adalah pelayanan yang besar. Kenapa? Karena ikut memperhatikan dan menggembalakan domba-domba Allah. Jadi saudara, waktu itu saya katakan jangan mundur. Karena apa yang dilakukan ini, nelponi jemaat yang lain, tanya kabarnya, mendoakan apakah ikut persekutuan atau tidak, bisa nggak ikut persekutuan online, nampaknya memang kecil saudara di mata manusia. Nampaknya mungkin juga bisa jadi tidak berarti ataupun juga kurang kerjaan. Tetapi sekali lagi, apa yang kecil di mata manusia belum juga tentu kecil di mata Allah. Karena itu waktu itu saya katakan jangan mundur. Berarti diberikan hati yang baik untuk memperhatikan dan menggembalakan domba-domba Allah secara khusus di masa-masa pandemi ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sama seperti jemaat Tiatira ini saudara. Memang mereka kecil dibandingkan dengan jemaat yang lain, mereka sangat kecil. Tapi ternyata justru Allah memberikan firman yang lebih panjang kepada mereka. Karena apa? Karena kecil di mata manusia tidak berarti di mata manusia, bukan berarti juga kecil di mata Allah, dan juga tidak berarti di mata Allah. Nah, apa yang Tuhan katakan terhadap jemaat Tiatira ini saudara? Dalam Wahyu 2 ayat 19 di sana dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudara, Allah memuji iman dan kasih dari jemaat Efesus. Iman di sini bisa diartikan dengan kepercayaan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi saudara, Allah memuji kepercayaan dan kesetiaan jemaat Efesus kepada Tuhan. Dan iman mereka itu nyata dalam perbuatan saudara, lewat kasih mereka kepada sesama. Jadi dapat dikatakan saudara, komplit saudara. Karena apa? Mereka punya kesetiaan, mereka punya kepercayaan, punya iman yang kuat, tetapi juga iman itu nyata dalam perbuatannya. Jadi antara iman dengan perbuatan itu sejalan. Karena itu Allah memuji mereka.
Dan Allah juga memuji pelayanan dan ketekunan mereka, saudara. Kata ketekunan itu berasal dari bahasa Yunani hupomone, yang berarti adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan berarti di sini bertahan dalam kesukaran ini dengan sikap diam atau pasif atau tidak melakukan sesuatu, tidak, saudara. Mereka tetap dapat melakukan sesuatu di tengah-tengah segala penderitaan yang dialami untuk tetap dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini artinya ketekunan itu, bertahan dalam kesukaran. Jadi saudara, walaupun ada persoalan, walaupun ada penganiayaan, mereka tetap setia kepada Allah. Nah ini Allah memuji mereka, saudara. Bahkan juga dikatakan, saudara, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Dalam terjemahan lain, saudara, aku juga tahu kasih dan iman serta kesabaran kalian, dan aku dapat melihat adanya kemajuan dalam semuanya ini. Saudara, Allah sendiri memberikan penilaian kepada jemaat Tiatira adalah jemaat yang mengalami kemajuan secara rohani di dalam kehidupan jemaatnya. Kalau manusia yang berkata maju, bisa jadi itu subjektif. Kalau manusia yang berkata, oh jemaat ini maju, bisa jadi ada tujuan tertentu. Tapi ini Allah sendiri yang bilang, saudara. Allah sendiri berkata bahwa aku memuji kemajuan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tiatira. Dan kondisi ini, saudara, sangat berbeda dengan jemaat Efesus yang beberapa waktu lalu kita pelajari, yang justru mengalami kemerosotan rohani karena meninggalkan kasihnya yang semula. Jadi saudara, dapat dikatakan jemaat Tiatira ini hebat loh, saudara. Hebatnya di mana? Allah memuji iman mereka, Allah memuji kasih mereka, Allah memuji pelayanannya, ketekunan mereka dalam persoalan sulit. Mereka tetap bertahan di tengah-tengah segala kesukaran. Bahkan juga Allah memuji kemajuan rohani mereka. Waktu mempersiapkan ini saya berpikir, apakah kita GKT Banyuwangi juga berada dalam kondisi yang sama dengan jemaat di Tiatira ini, saudara? Yang dipuji oleh Allah oleh karena imannya, oleh karena kasihnya, oleh karena pelayanannya, oleh karena ketekunannya, dan oleh karena kemajuannya. Kalau iya, saudara, wow, bersyukur sekali. Justru di tengah masa sulit kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun saudara, ternyata di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan kepada jemaat Tiatira ini, tetapi aku mencela engkau. Dalam terjemahan FAYH, saudara, tetapi ada satu hal yang tidak kusukai. Loh saudara, jika memang jemaat Tiatira ini mengalami kemajuan, mendapatkan banyak pujian dari Tuhan, mengapa Allah justru mencela mereka? Mengapa Allah justru berkata ada satu hal yang tidak disukai? Bukankah antara yang disukai dengan yang tidak disukai lebih banyak yang disukai, kan? Tadi Allah memuji imannya, kasihnya, pelayanannya, ketekunannya, bahkan juga kemajuannya. Ada 5 hal yang dipuji oleh Allah. Kalaupun ada yang kurang, kan hanya 1. Loh ya, harusnya Allah itu maklum dong, atau tutup mata dikit aja. Wong yang lainnya lebih banyak, yang kurang cuma 1 kok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sini kita diingatkan, saudara, betapa gereja Tuhan harus mengupayakan diri untuk menyukakan hati Allah, harus mengupayakan diri untuk menyenangkan hati Allah. Apa yang disukai oleh Allah, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Kenapa? Karena Allah menghendaki gerejanya itu benar-benar murni. Karena Allah menghendaki gerejanya ini benar-benar kudus, saudara. Nah saudara, pertanyaannya apa yang tidak disukai? Yang tidak disukai Allah dari jemaat di Tiatira ini. Dalam Wahyu 2 ayat yang 20 ayat selanjutnya dikatakan, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Jadi saudara, yang tidak disukai Allah dari tengah-tengah jemaat Tiatira, sekalipun punya 5 kelebihan tadi, saudara, oleh karena mereka membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah
mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Maka pertanyaannya saudara, siapa yang dimaksud dengan wanita Isabel ini? Apakah Isabel ini merupakan sebuah nama atau hanya istilah yang menunjuk pada seorang perempuan? Atau saudara, Isabel ini adalah perempuan jadi-jadian yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataan. Nah saudara, ada banyak pandangan sekali saudara. Pandangannya itu macam-macam. Namun saya lebih setuju dengan pandangan dari seorang teolog yang bernama John Stott, yang mengatakan bahwa Isabel ini adalah benar-benar menunjuk kepada seorang perempuan. Hanya saja saudara, namanya bukan sebenarnya Isabel. Nah, jadi kalau Alkitab dikatakan bahwa wanita Isabel ini memang jelas-jelas menunjuk kepada seorang perempuan. Hanya nama yang sebenarnya itu bukan Isabel. Nama Isabel hanya simbol yang dikenakan pada perempuan ini karena perilakunya, sifatnya mirip dengan Isabel dalam Perjanjian Lama. Nah ini saudara, saya lebih setuju dengan pandangan ini. Jadi ketika dikatakan bahwa karena engkau membiarkan wanita Isabel, maka yang dimaksud di sini adalah seseorang yang memiliki perilaku, yang memiliki sifat, yang memiliki karakter sama dengan Isabel dalam Perjanjian Lama. Nah maka pertanyaannya, mengapa perempuan ini disejajarkan dengan Isabel dalam Perjanjian Lama? Saudara, nama Isabel pertama kali muncul dalam Perjanjian Lama. Dia adalah anak dari Raja Sidon yang merupakan penyembah berhala, saudara. Demikian juga Isabel merupakan seorang penyembah berhala. Kemudian saudara, dia diambil istri oleh seorang raja yang bernama Ahab. Kita pasti ingat saudara ya. Dan ketika menikah dengan Raja Ahab, Isabel, bukan Isabel saudara, Isabel membawa dan memindahkan semua dewa-dewanya yang disembah dari Sidon ke Israel. Jadi semua dewa yang dia punya, yang dia sembah, yang dia akui di wilayah Sidon, karena dia dinikahi oleh Raja Israel, dibawalah ke Israel saudara. Dan ketika dia tinggal di istana Israel, lalu dia mempengaruhi Ahab, sehingga akhirnya Ahab pun menjadi penyembah berhala. Dan yang mengenaskan saudara, pada akhirnya bukan hanya Raja Ahab yang menjadi penyembah berhala, namun seluruh Israel jatuh dalam penyembahan berhala yang sangat hebat. Kalau pemimpinnya rusak, maka orang yang dipimpin juga ikut rusak saudara. Ini yang terjadi zaman itu. Oleh karena itu seorang pemimpin memang dituntut memiliki kerohanian yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika seorang pemimpin rohani itu hidupnya tidak rohani, maka yang terjadi dengan umatnya pun juga bisa demikian. Yang terjadi seperti pada waktu itu saudara. Dan di bawah pengaruh Isabel ini saudara, penyembahan berhala berkembang dengan sangat pesat di tengah-tengah umat. Bahkan seluruh rakyat telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, perempuan di sini saudara disejajarkan dengan Isabel. Nah, kenapa disejajarkan dengan Isabel saudara? Karena dalam Wahyu 2 ayat 20 dikatakan apa? Perempuan di sini mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Jadi saudara, perempuan yang disebutkan ada di tengah-tengah jemaat Tiatira yang dipersonifikasikan atau disejajarkan dengan Isabel ini memiliki sifat yang sama, memiliki karakter yang sama, yaitu mengajar dan menyesatkan umat Tuhan. Apa yang diajarkan saudara di tengah-tengah jemaat Tiatira pada masa itu? Wahyu 2 ayat 20 dikatakan saudara, supaya umat itu berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dalam terjemahan lain saudara, Isabel menyuruh hamba-hambaku melakukan percabulan dan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kenapa pada akhirnya perempuan di sini disebut sebagai Isabel.
karena telah mengajar dan menyesatkan umat Tuhan atau jemaat di Tiatira untuk ikut di dalam dosa, perzinahan, dan makan persembahan berhala. Saudara, perempuan yang disebutkan di sini mengajarkan supaya jemaat melakukan percabulan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Maka pertanyaannya saudara, loh kenapa nggak ditolak? Bukankah jelas ini adalah salah? Kenapa jemaat pada masa itu nggak tegas? Kenapa mereka nggak langsung bilang, oh tidak? Kan kata Alkitab kalau iya, iya, kalau tidak kan tidak. Oh tidak, ini pengajaran yang benar, nggak benar. Ini pengajaran yang keliru, ini pengajaran yang salah. Tapi mengapa saudara justru dikatakan mereka dibiarkan? Pengajaran ini sengaja dibiarkan. Kenapa kira-kira? Lah, ini ada dasarnya saudara, ada alasannya ternyata. Saudara, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa kota Tiatira adalah kota yang sangat maju di bidang perdagangan saudara. Oleh karena apa? Oleh karena menghasilkan kota ungu yang sangat bermutu. Selain itu saudara, kota Tiatira ini memang terletak di jalan sebelum memasuki kota Pergamus. Kota Pergamus kan kita tahu itu adalah ibu kota provinsi, pusat penyembahan berhala. Sehingga ketika orang mau menuju ke kota Pergamus sebagai ibu kota provinsi, katakanlah misalkan Surabaya saudara ya, maka orang itu akan melewati kota Tiatira. Dan disinilah orang itu singgah, bahkan untuk membeli pernak-pernik dan sebagainya. Sehingga saudara, kota ini memang sangat maju di dalam perdagangan. Karena sangat maju di dalam perdagangan saudara, maka juga banyak berbagai bidang pekerjaan di kota ini. Bidang pekerjaannya banyak, karena yang diperdagangkan itu banyak saudara. Jadi untuk mengatur antara berbagai bidang pekerjaan tersebut, supaya tidak terjadi persoalan antara satu dengan yang lain, maka dibentuklah yang namanya serikat pekerjaan. Misal, serikat pekerja di bidang wol, yaitu orang-orang yang bekerja khusus untuk wol. Atau juga serikat pekerja kulit, mereka yang bekerja berkaitan dengan kulit. Lalu kemudian serikat pekerja lenan, atau juga serikat pekerja perunggu, mereka yang bekerja berkaitan dengan segala hal yang terkait dengan perunggu, yaitu atau juga serikat pekerja tukang cat yang memang berkaitan dengan mengecat, atau juga serikat pekerja tukang besi yang berkaitan segala sesuatunya dengan besi. Jadi di situ banyak sekali yang namanya serikat pekerja atau perkumpulan-perkumpulan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing saudara. Kalau orang itu memang pintar di dalam hal perunggu, maka dia akan masuk dalam serikat pekerja perunggu. Dan kalau tidak menjadi anggota daripada salah satu serikat ini, maka mereka tidak bisa menjual dagangannya. Jadi siapapun saudara yang masuk hendak berdagang di kota Tiatira ini, maka mereka harus masuk ke dalam serikat pekerja. Maka pertanyaannya saudara, bukankah hal ini bagus? Bukankah hal ini baik kan? Supaya perdagangan dan perekonomian itu berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga hasil ekonomi itu bisa sama rata dan tidak ada yang memonopoli satu dengan yang lain, karena masing-masing sudah memiliki bidangnya sendiri-sendiri saudara. Bukankah ini bagus saudara? Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, pembagian serikat pekerja ini bagus, karena untuk mengatur kesamarataan ekonomi sangat bagus saudara. Tetapi yang menjadi persoalan saudara, tiap-tiap serikat pekerja itu memiliki dewanya masing-masing. Nah ini saudara, tiap-tiap serikat pekerja itu punya dewanya masing-masing. Jadi kalau serikat pekerja tukang besi, dia punya dewa sendiri. Serikat pekerja tukang cat, dia punya dewa sendiri. Serikat pekerja tukang perunggu, dia punya dewa sendiri. Dan setiap anggota serikat pekerja itu diwajibkan untuk mengikuti ritual penyembahan berhala dan pesta-pesta yang diadakan terkait dengan berhala pada serikat tersebut. Termasuk juga saudara, pekerja yang berasal dari orang-orang Kristen.
Nah ini saudara, ini yang akhirnya menjadi dilema pada masa itu. Karena apa? Karena apabila orang-orang Kristen pada masa itu menolak untuk ikut dalam penyembahan berhala dan pesta-pesta percabulan yang diadakan di dalam ritual penyembahan itu, maka konsekuensinya mereka akan dikeluarkan dari keanggotaan serikat. Mereka akan dikucilkan dan mereka tidak dapat melakukan perdagangan. Sehingga otomatis saudara, kalau mereka tidak dapat melakukan perdagangan apapun, sudah pasti hidupnya sulit, ekonominya sulit, apapun yang dikerjakan sulit. Saudara, ini dampaknya kalau mereka menolak saudara. Dan kalau mereka menerima saudara, mereka mau melakukan ritual itu, mereka mau melakukan pesta-pesta percabulan itu saudara, maka tentunya saudara, bagaimana dengan pertanggungan jawab mereka kepada Tuhan dengan iman mereka yang jelas-jelas mengajarkan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Ini yang menjadi kegalauan dan dilema dari umat zaman itu saudara. Kalau mereka nurut, maka mereka bertentangan dengan iman mereka. Tapi hidup mereka enak, hidup mereka nyaman. Tapi kalau mereka menolak untuk ikut di dalam ritual penyembahan, maka mereka akan dikucilkan, dikeluarkan, tidak bisa berdagang, ekonomi mereka sulit dan tambah terjepit. Jadi saudara, akhirnya mereka dalam dilema. Nah, ketika berada dalam kegalauan dan dilema ini saudara, muncullah seorang perempuan yang menyebut dirinya sebagai nabiah, yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai Isabel, yang seolah-olah menjadi solusi dan memberikan solusi saudara. Perempuan ini mengajarkan dan menyesatkan umat pada masa itu dengan berkata apa? Sudah gini aja, bingung kan? Mau nurut apa tidak? Kalau nurut kan bertentangan dengan iman Kristen, kalau tidak terus makan apa? Sudah lakukan aja sudah semua, tetap aja jadi orang Kristen. Tapi ya sudah, lakukan aja penyembahan berhala, toh nanti kita bisa minta ampun kok kepada Allah. Bahkan juga sebenarnya kan tidak perlu kita itu minta ampun kepada Allah, karena pada waktu itu berkembang juga ajaran Gnostik saudara, yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan tubuh ini jahat, dan keselamatan itu kan soal rohani. Jadi nggak apa-apa, selama di dunia nggak apa-apa, lebih baik kompromi aja sudah, daripada kita bingung. Ya sudah, tetap jadi orang Kristen, tetap ibadah, tetap melakukan ritual agama Kristen, tapi juga lakukanlah ritual penyembahan berhala. Supaya apa? Supaya hidupnya enak dan tidak perlu mengalami dilema. Jadi saudara, terjadi sinkritisme, terjadi kompromi di tengah-tengah jemaat saudara. Karena itu Tuhan berkata apa? Ada yang tidak aku sukai, ada yang membuat aku mencela engkau, ada yang membuat aku menegur dan keberatan, karena engkau sudah mencampur adukkan iman, sudah bertindak kompromi, bahkan juga mengkompromikan kebenaran hanya untuk mendapatkan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi dasar pada waktu itu. Kenapa Allah pada akhirnya mencela jemaat Tiatira yang punya banyak kelebihan? Karena mereka mengkompromikan iman saudara. Saudara, kadang ada orang yang berkata begini saudara ya, Senin sampai Sabtu itu hitam, Minggu itu putih. Jadi kalau hari Minggu itu waktunya untuk minta ampun kepada Tuhan. Kalau Senin sampai Sabtu mah gak masalah, kita berbuat dosa ya oke-oke aja. Nah saudara, maka pertanyaannya begini, dari 7 hari yang Tuhan berikan kepada kita, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, kira-kira hari apa sih yang menjadi miliknya Tuhan itu? Hari yang jadi miliknya Tuhan itu hari apa saudara? Hari Minggu? Hari Jumat? Hari Rabu? Nah saudara, kadang ada orang yang berkata apa? Hari Minggu itu miliknya Tuhan. Padahal saudara, semua hari itu adalah miliknya Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, semua hari. Memang Allah telah memilih hari Minggu untuk dikhususkan dan dikuduskan untuk beristirahat dan mendengar firman. Tetapi sesungguhnya semua hari itu miliknya Tuhan. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu itu miliknya Tuhan. Kita pasti ingat saudara lagu sekolah minggu yang sangat sederhana. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan.
harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari harinya Tuhan. Jadi kalau dikatakan hari yang miliknya Tuhan itu hari apa? Semua. Sehingga saudara, sebenarnya setiap hari pun hidup kita itu harus menyukakan hati Tuhan. Bukan hanya kalau hari Minggu, saudara. Sedangkan hari Senin dan Sabtu boleh berbuat apapun juga, boleh melakukan dosa apapun juga. Sedangkan kalau Minggu itu baru tidak boleh. Tidak. Semua hari adalah hari di mana seharusnya kita hidup dalam kekudusan, saudara. Nah, dosa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tiatira oleh karena mereka kompromi, oleh karena mereka menjadi orang Kristen, tetapi juga tetap melakukan perbuatan dosa. Nah, terus saudara, bagaimana apabila kita diberhadapkan dengan dilema seperti jemaat Tiatira? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita nurut, kita berdosa. Kalau kita tidak, kita mengalami persoalan dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Bahkan mungkin tidak bisa makan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-26 katakan di sana, saudara. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dalam terjemahan FAYH, saudara, kepada semua yang menang, yang sampai pada akhirnya tetap melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatiku. Saudara, memang dilema. Saya katakan memang dilema, memang sulit, saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan pada saat malam hari ini, saudara, Allah ingin supaya kita menang dari dilema itu, supaya kita menang dari kegalauan itu. Ya, apa caranya, saudara? Terus menyukakan hati Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita memilih untuk menyukakan hati Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi segala sesuatunya dengan kekuatan kita. Saudara, saya pernah memberikan ilustrasi dalam ibadah minggu. Ketika sebuah keluarga diperhadapkan pada pilihan, kalau merekayasa peristiwa musibah yang terjadi, maka dana akan cair. Kalau menceritakan yang sebenarnya, maka dana tidak akan cair. Padahal sekarang butuh duit karena masa pandemi. Dan musibah itu pun terjadi bukan karena kesalahan daripada keluarganya. Tapi saudara, keluarga ini memutuskan untuk tetap menyukakan hati Tuhan. Dan terbukti, saudara, ternyata Allah memeliharanya dengan cara yang luar biasa. Memang dana yang diharapkan tidak cair, tetapi ternyata Tuhan bisa membuka pertolongan lewat jalan yang lain. Loh, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau atas umatnya, saudara. Maka pertanyaannya adalah kembali sebenarnya di manakah percaya kita? Di manakah iman kita? Apakah kita percaya kepada Allah? Karena bagian kita adalah menyukakan hatinya. Mari saudara, kita terus menjadi jemaat yang murni. Mari kita terus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Apapun yang kita kerjakan, terlebih saudara, di masa-masa yang sulit pada hari ini, kita terus belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat malam hari ini, Bapa. Tolonglah kami, jadikan kami sebagai jemaat yang makin murni di hadapan Tuhan. Memang pada saat ini Tuhan, keadaan kami begitu sulit. Pandemi apalagi zona merah ini membuat kami harus berjuang di dalam perekonomian. Banyak kesusahan, banyak kesulitan yang kami alami. Oh, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap menjadi jemaat yang lurus, jemaat yang murni, jemaat yang terus belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Tolonglah kami Bapa, dan kami percaya ketika kami belajar untuk menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kami menghadapi segala sesuatunya sendirian. Mengingat untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah tubuhnya, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan doa malam pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil saat teduh. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.